Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya dari mata kuliah Psikologi Abnormal. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Putri Ayu Lestari, NPM 1931060100. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi dan saya dari semester 4. Di sini jurnal saya sudah saya translitkan ke Indonesia dan judulnya tersebut Gangguan Penyesuaian Stres Traumatis, Depresi, dan Kecemasan di Polandia selama fase awal COVID-19. Dan penulisnya yaitu yang bernama Malgorzata Dragan dan Piotr Gałowski dan Mark Shevlin. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya kepada kalian, pasti kalian sudah paham tentang pandemi COVID-19 ini dari kasus-kasusnya tersebut pada awal tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Pandemi COVID-19 saat ini sudah dikaitkan dengan berbagai stresor. Penelitian awal telah menunjukkan bahwa masyarakat umum mengalami berbagai masalah dari sisi psikologis maupun ekonomisnya, yang dimana termasuk gangguan tersebut berhubungan dengan stres. Namun hingga saat ini ada tidak banyak penelitian tentang prevalensi gangguan penyesuaian selama pandemi COVID-19 saat ini. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menilai prevalensi dan keparahan gejala gangguan penyesuaian dibandingkan dengan gejala pasca trauma, depresi, dan kecemasan umum di sampel besar orang Polandia dewasa dan fase pertama pandemi COVID-19 saat ini. Metodenya, sampel penelitian untuk penelitian ini terdiri dari 1.792 peserta yang direkrut secara online melalui sosial media Facebook, yang mereka berpartisipasi dengan secara sukarela dan tidak ada imbalan finansial atau materi yang ditawarkan. Itu studi dilakukan melalui internet menggunakan Qualtrics Peron, atau peserta harus berusia 18 tahun atau lebih tua daripada saat survei tersebut. Jadi analisisnya akhirnya memasukkan 1.742 peserta. Tidak ada kriteria pengecualian lain yang diterapkan. Sebagian besar 77% adalah perempuan, 22% laki-laki, dan 1% intergender dan non-binder, yang dimana data dikumpulkan dari 25 Maret hingga 30 April 2020, yang 3 minggu setelah identifikasi pasien terinfeksi virus corona pertama di Polandia. Nah, di waktu ketika keadaan pandemi baru saja diumumkan dan pembatasan penguncian diperkenalkan, yang setelah menyetujui, peserta menyelesaikan survei secara online yang berlangsung sekitar 25 menit. Yang persetujuan etis untuk studi diberikan oleh Komite Etik dari Fakultas Psikologi Universitas Warsawa. Pengukurannya, bagian pertama dari survei online termasuk pengukuran variabel sosiodemografi, yaitu sejenisnya jenis kelamin, usia, status hubungan, status pekerjaan, tahun pendidikan, kemungkinan kerja jarak jauh. Kemudian responden memberikan suatu jawaban pada kuesioner yang laporan diri mengukur stres dan gejala yang dialami dari AJD, yang dimana gangguan penyesuaian. Kuesioner tersebut terdiri dari 6 subskala, yaitu pra-pekerjaan, kegagalan beradaptasi, penghindaran, suasana hati, depresi, kecemasan, dan impulsif, yang dimana preokupasi dan kegagalan untuk beradaptasi adalah gejala inti dari AJD, yang dimana dapat ditambahkan bersama-sama dalam satu subskala AJD-C, yang sebuah penghindaran, yang itu suasana hati, depresi, kecemasan, dan impulsif, yang dimana adalah gejala tambahan dan dapat juga ditambahkan bersama-sama dalam satu subskala AJD-AS. Oke,
selanjutnya analisis data, ya di mana analisis tersebut menggunakan analisis statistik yang dilakukan di SPSS 25 di IBM perusahaan pada tahun 2018. Frekuensi dan analisis deskripsi adalah dilakukan untuk memastikan prevalensi masing-masing hasil dari registrasi logistik biner dan multivariat. Analisis dilakukan untuk mengeksplorasi dampak variabel sosiodemografi dan stresor pada kemungkinan AJD. Nah, orang yang antar gender dan non-binder ini 1% adalah dikeluarkan dari analisis dan jenis kelamin diberi kode sebagai 0. Nah, sama dengan pria dan 1 sama dengan wanita. Dan sosiodemografi lainnya adalah variabel biner atau kategoris, misalnya hubungan status pekerjaan, kemungkinan kerja jarak jauh kecuali tahun pendidikan, yang dimana orang yang tidak menunjukkan setiap stresor N sama dengan 51 tidak dimasukkan dalam analisis regresi termasuk stresor. Selanjutnya, dari hasil penelitiannya menggunakan data statistik deskriptif untuk semua variabel sosiodemografi yang termasuk dalam hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1, yang mayoritas tersebut menggunakan responden yang 75,8%, yang N-nya sama dengan 1320, yang menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tersebut adalah peristiwa yang menegangkan bagi mereka. Dan itu ialah stresor yang paling sering disebutkan dalam daftar saat ini, yang bisa disebut ADNM. Sedangkan pada tabel 2 hanya 51 orang, yang dimana 2,9% dari sampel tersebut yang tidak menentukan stres apapun acara dalam skala ADNM 20 yang berdasarkan WSAS skor 13,7% dari sampel N sama dengan 239 yang menunjukkan bahwa gangguan fungsional, yang 35,8%-nya N sama dengan 623 yang diindikasikan gangguan fungsional yang cukup parah, dan 50,5% dari sampel N sama dengan 880 menunjukkan para gangguan fungsional, yang dimana koefisien korelasi antara gejala gangguan fungsional juga sebagai inti dari gejala tambahan dari gangguan penyesuaian. AJDC dan AJDAS adalah R sama dengan 47, yang dimana P lebih kecil 001 ya, dan R 5 sama dengan 53, P lebih kecil 001, yang masing-masing. Selanjutnya dalam analisis itu sendiri ialah untuk menetapkan tingkat prevalensi gangguan penyesuaian dengan dugaan dalam sampel tersebut. Oke, baiklah, dari hasil diskusi dapat dari jurnal tersebut ialah pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang sangat menegangkan bagi 75% peserta dan prediktor terkuat dari gangguan penyesuaian. Peningkatan gejala penyesuaian gangguan dilaporkan oleh 48% dan mereka dikaitkan dengan jenis kelamin perempuan dan tidak memiliki pekerjaan penuh waktu, yang dimana namun setelah mengesampingkan gejala yang terjadi bersamaan, 14% dari sampel akhirnya memenuhi syarat yang sebagai memenuhi kriteria diagnostik gangguan penyesuaian, yang sebagian besar sampel yang disaring juga positif untuk kecemasan umum yaitu 44% dan depresi 26%. Tingkat diagnosis PTSD dugaan adalah 2,4%. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya dari jurnal tersebut, yaitu tingginya tingkat hasil kesehatan mental negatif ditemukan di Polandia. Populasi di minggu-minggu pertama pandemi COVID-19 dan tindakan pengunciannya, yang mereka menunjukkan gejala intens terkait stres saat ini pada fase awal pandemi dan menjamin pemantauan lebih lanjut pada kesehatan populasi tersebut.
Oke, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.